Shalom, perkenalkan nama saya Revalin Paula Jami. Saya mahasiswa dari Kampus Tikes Maranatha Kupang, semester 5, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan penyakit HIV/AIDS atau yang biasa disebut dengan pathway. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu HIV/AIDS. Pengertian HIV/AIDS. Yang pertama, HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan HIV/AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan pathway tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu kontak cairan kelamin, yang kedua kontak darah, dan ibu saat menyusui anaknya, sehingga menyebabkan kerusakan pada sel tubuh yang menyebabkan dia bisa menginfeksi sel yang mempunyai molekul CD4 atau limfosita 4, monosit, sel dendrit, dan Langerhans, sehingga menyebabkan integritas DNA virus pada T4 dan membentuk provirus. Dari penyebab tersebut sehingga membentuk virus baru yang menyebabkan imunitas menurun sehingga terjadinya infeksi oportunistik. Dari infeksi oportunistik, dia menyerang beberapa sistem dalam tubuh. Yang pertama sistem pernapasan, yang kedua sistem pencernaan, yang ketiga sistem integumen, yang keempat sistem neurologis, dan yang kelima sistem reproduksi. Yang pertama dia akan menyerang sistem pernapasan, dan sistem pernapasan itu dia menyebabkan mycobacterium atau yang disebut dengan TB, sehingga pasien mengalami pneumonia dan akan merasakan demam dan batuk. Sehingga diagnosa yang saya ambil adalah hipertermi yang pertama, yang kedua pola napas tidak efektif. Yang berikut dia menyerang sistem pencernaan. Setelah dia menyerang sistem pencernaan, akan ada kuman, sehingga adanya kuman Salmonella, Clostridium, dan juga Candida yang menyebabkan dapat mengiritasi mukosa saluran cerna dan terjadinya peningkatan peristaltik, sehingga menyebabkan penderita mengalami diare. Dan dari perjalanan tersebut saya mengambil 3 diagnosa, yaitu yang pertama perubahan eliminasi, yang kedua gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan, yang ketiga risiko volume cairan menurun. Yang berikut dia menyerang sistem integumen yang menyebabkan herpes zoster plus herpes simplex, sehingga terjadinya dermatitis dan penderita mengalami ruam, difus, bersisik, folikultasi, kulit kurang, dan kulit mengelupas. Setelah itu diagnosa yang saya ambil adalah kerusakan integritas kulit. Yang berikut dia menyerang sistem neurologis yang menyebabkan pasien mengalami perubahan status mental, kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, nafsu makan menurun, muntah, dan demam. Dan diagnosa yang saya ambil itu ada 4. Yang pertama risiko tinggi cedera, yang kedua gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan, dan diagnosa yang ketiga itu risiko tinggi kekurangan volume cairan, dan diagnosa yang keempat intoleransi aktivitas. Yang berikut atau yang terakhir dia menyerang sistem reproduksi sehingga menyebabkan penderita mengalami candidiasis,
Dan diagnosa yang saya ambil adalah resiko kerusakan integritas kulit. Sekian dan terima kasih.